ngeliat kayak gitu. Waktu teman gua yang kesurupan itu katanya kalau orang habis kesurupan itu mata batinnya agak terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami bertiga di channel Mas Pong Channel. Mas Pong Channel. Ya, jadi kita malam ini ada podcast Opsan atau obrolan santai, dan temanya berhubung kita malam ini malam Jumat. Tema kita tentang cerita-cerita horor yang dialami oleh teman-teman di sini. Kirain gue tadi Opsan obrolan sang. Ois. Jangan itu Mas, itu besok aja Mas, malam Jumat selanjutnya. Oh, penasaran kan? Ditunggu aja. Opsan selanjutnya, oke? Tapi sebelum kita lanjut ke cerita-cerita horor, jangan lupa like tombol share, subscribe, like, and jangan lupa komen guys. Ya. Menghargai proses kita di sini guys. Jadi sebelum itu perkenalkan dulu, nama gue Fikri di sini. Gue selaku moderatori teman-teman nih di sini yang mau bercerita. Entah nanti di sini ada Mas Pong, pemilik channelnya. Mas Pong. Ya, Mas Pong Channel nanti di-subscribe ya guys. Oke. Di pojok sana ada Mas Ibor itu. tim huru-hara. Ya, Mas Ibor, tim hura-hura. Jadi biar agak tegang sedikit ya guys ya. Sebelum masuk ke acara inti, di sini gue mau cerita-cerita dulu guys. Pengalaman horor. Nah, kalau berbicara kata horor, apa sih yang pertama kali terbersit di benak kalian berdua? Mas Pong dulu deh. Gimana? Ketemu mantan. Makhluk tak kasat mata. Makhluk tak kasat mata. Oke, dari Bang Ibor sendiri gimana, Bang? Kalau gue sendiri sih belum pernah ketemu kayak gitu. Cuma dulu pernah sih waktu ngecamp gitu. Ya kejadiannya hampir apa ya? Kesurupan massal gitulah, semacam kayak gitu. Sebelumnya maaf guys ya, kita sambil rokok, oke? Oke, kita kan di sini ngobrol santai Mas. Ya, jadi gak apa-apa disambi kita ngerokok, ada juga kopi di depan kita di sini malam ini. Kita nikmati obrolan kita aja gitu. Ya, kata Bang Ibor tadi dia nggak pernah, ya overall belum pernah ketemu sama makhluk begituan, tapi udah pernah melihat namanya kesurupan massal. Nah itu kadang gini kan Bang, kalau kesurupan massal itu antara percaya sama nggak percaya ya Bang ya. Soalnya kan ada dulu kita waktu SD nih, kebetulan kan kita SD bareng nih Bang. Nah, Itu ada teman kita yang gimana ya Bang ya, kalau kita bilang macak lah, berpura-pura buat kesurupan gitu. iya. Nah jadi kita kalau belum melihat hal-hal gitu, antara percaya nggak percaya Bang ya. Nah kalau di pandangan Mas Gufron sendiri nih, Mas Pong sendiri, ini guys, tak kasih clue-nya. Jadi dia itu semi indigo guys, semi indigo, ya. Film-film Japanese semi Japanese. Indigo lebih merapat ke IndiHome. Iya. Jadi ada IndiHome, ada Indigo, ada Indomie guys, seleraku kayak gitu. Ya, kita dengerin dulu ceritanya Mas Pong. Di sini dia mau. Nah, mungkin dari Masnya dulu, Mas Fikri dulu. Oh, kalau saya nanti Mas, karena di sini saya moderatori kalian. Oke. Nanti Mas saya Robi dulu. disambi. Mas Ibor. Oke. Oh, dari Mas Pong nanti kayaknya ada ya. Soalnya aku banyak, guys. Oh, ada banyak. Gua cerita horor tuh banyak. Oke. Jadi Kita- terakhir aja, oke? Biar kalian penasaran. Oke. Kita ke Mas Ibor dulu deh. Coba Mas ceritain pengalaman horor yang mungkin dirasain Mas Ibor itu, yang mulai dari yang kecil, sedang hingga wah bener-bener horor nih, gimana coba? Nah kebetulan setiap ngecamp itu, tema ngecampnya itu kan untuk pengukuhan. Kalau yang belum tahu pengukuhan itu kayak diklat lah. Di kejadian pertama itu mungkin nggak terlalu wah gitu, cuma ada yang kesurupan satu, dan sebagian kebanyakan emang bisa untuk menetralisirnya.
Itu kejadiannya di sebut tempat apa enggak? Jangan udah Mas. Jangan. Di suatu pantai lah. Suatu pantai di Kabupaten B ya Mas ya? Ya. Nah, Kabupaten B. Nah, itu di sana gara-garanya itu mungkin sebelum tim gue nyampe di sana, itu tempatnya sering dibuat Itu Kagebushi no Jutsu atau ya, gimana Mas? kurang lebihnya untuk membelah diri. Ultraman gaya. Jadi dibuat hal-hal yang nggak senonoh gitu lah. Kebetulan jam 12 malamnya tim gue nyampe di sana. Terus diklat. Nah, nyampe pertengahan ada anak Indigo. Ada anak Indigo yang ngerasa kayak ngelihat sesuatu gitu. Awalnya anaknya nahan. Kemudian di akhir acara udah penutupan, langsung kesurupan. Yang kesurupan anak Indigo-nya? Yang Indigo. Indigo tuh yang kesurupan. Yang Indigo kesurupan. Kemudian yang netralisirnya itu kebetulan anak pencak silat gitu. Nah, terus yang nyurupin itu juga Yang masukin nyurupin, Iya. masukin maksudnya. kan yang sebangsanya lah. Ya bangsa yang Nah, sebangsa yang kayak gitu yang masuk itu juga dari salah satu perguruan bela diri juga. Nah, di sana kayak terjadi duel, kayak terjadi duel gitu. Tapi di yang cerita yang awal itu nggak terlalu kerasa horornya. itu pertama kalinya Mas Hibor ngelihat anak kesurupan atau emang ngerasa wah ini horor nih gitu. Nggak pertama kalinya sih. Itu udah beberapa kali, cuma yang paling kerasa di sana di bagian kaki itu kayak rasanya kayak lemes gitu. Semua anggota Mas di situ. Mm. Apa cuma temennya yang tadi kesurupan? Semua Semua anggota. ngerasain. Kemudian kalau yang kedua itu di salah satu hutan di Kota B, Di Kabupaten B, mm, di Alas ya. itu ngelakuin diklat juga. Awalnya di sore itu ada yang kesurupan. Gara-gara di tempat itu katanya ada rumah makhluk kayak gitu yang nggak sengaja keinjek katanya. Kecil berarti ya Mas Pung ya rumahnya Mas Pung? Kalau keinjek loh. Rumahnya Liliput. Oh gitu. Bisa jadi kan kita nggak tahu makhluknya makhluk apa kan gitu. Keinjek. Katanya rumahnya keinjek, Kesurupan. rusak, nyurupin terus kejadian itu Ngerasukin. kejadian dulu. Maksudnya itu ngerasukin bukan nyurupin. Ngerasukin. Gak apa-apa ya guys, jadi ini kita di Sambi ada bahasa daerah kita. Jadi happy aja biar gak terlalu kelam juga di sini malam-malam. Kita lihat jam 12 lewat guys. Ini udah gak tahu nanti ada apa, kita gak tahu juga gitu loh. Jadi ceritanya Mas Hibor ini kebanyakan di acara diklat, acara pengukuhan lah. Emang kalau acara-acara seperti itu kan sakral Mas. Sakral dan apalagi tempatnya tadi ada pantai sama ada hutan. Namanya alam itu ya kita nggak tahu juga. Kan makhluk ciptaan Allah itu banyak. Jadi emang kita kalau ke alas ataupun ke hutan guys ya, kita kata-kata kita harus dijaga. Kata-kata, perilaku kita, tingkah kita harus dijaga karena kan kita nggak tahu kan di sebelah kita itu ada siapa. Kita kan hidupnya berdampingan gitu. ya benar. Jadi lanjut Mas Hibor. Nah, itu kesurupan ya. Ya. Kesurupan tadi itu sampai sekitar mau masuk maghrib kesurupannya. Waktu adzan maghrib itu selesai terus random acara jalan lagi. Pas di sekitar jam 1 malam
itu kesurupan lagi. Nah, kesurupannya itu bukan cuma satu orang, kira-kira ada 6. Ganas 6 banget. itu yang anak indigonya sekitaran 2, yang lainnya non indigo, yang lainnya indigo. Oh, kecepatannya beda berarti ya antara indigo sama indihome. Usut diusut nih, mau tanya, ketika ada teman indigo yang melihat kayak gitu, mungkin Mas Ibor pernah tanya atau gimana gitu, ketika mau kesurupan nih rasanya gimana kan gitu. Kalau itu belum Belum pernah ditanyakan ya Mas ya. Dan emang dari pribadi belum pernah kesurupan ya Mas ya? Alhamdulillah nggak pernah. Atau mau coba Mas? No. Oh jangan. Nanti gak lucu guys kalau Mas Ibor kesurupan di sini. Nanti kita bingung tentang ininya gimana. Oke, sedikit cerita dari Mas Ibor. Mungkin Mas Pong mau menanggapin atau mau gimana? Silakan Mas. Nanggapin apa? Nggak ada sih. Lanjut aja dah. Ya, jadi Iya. intinya kita dapet ilmu di sini guys. Di alam tadi kata Mas Pong bener, jaga ucapan, jaga perilaku, karena kita tidak tahu siapa yang di samping kita, siapa yang hidup di sana terlebih dahulu kan gitu kan ya. Kadang juga ada yang disalahgunakan, alam itu dibuat tempat yang tadi kaki bushi no jutsu itu tidak senonoh, itu juga gak boleh sebenarnya guys. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke kalian berdua nih. Mm-hmm. Kalian berdua percaya nggak akan hal-hal seperti itu? Maksudnya makhluk-makhluk seperti itu kalian percaya atau enggak? Siapa dulu nih yang jawab? Terserah siapa dulu dah. Ayo Mas Ibor dulu ya. Percaya nggak percaya sih. Percayanya. Percayanya ya udah banyak kejadian, bukan dari bukan dari kayak sosmed gitu ya, langsung dari kehidupan nyata sendiri. Itu banyak yang pernah ngalamin gitu, banyak yang cerita. Kalau cuma cerita kan kayak gimana ya, kurang yakin kan. Baru kalau udah kejadian sendiri, ngelihat sendiri itu kesurupan kayak gimana, baru deh kalian tahu. Maksudnya kayak antara yang kesurupan asli sama yang cuma bohongan itu udah pernah Udah pernah tahu lah. udah pernah tahu. Oke, kalau dari saya sendiri, kalau ditanya makhluk seperti itu ada apa enggak, percaya atau enggak, saya jawab saya percaya gitu loh. Yang pertama alasannya kenapa, sudah tertera dalam kitab, kalau yang melihat muslim ya mungkin ya, tertera dalam Quran bahwa Allah itu menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama manusia, yang kedua jin atau setan, yang ketiga malaikat, kan gitu. Pasti ada lah kalau kita ngomong hal-hal seperti itu pasti ada. Dan kebetulan saya juga semi indihome, ya nggak bisa melihat langsung tapi dikit-dikit merasakan gitu loh. Wadah, oh di sini ada gitu. Jadi nanti di akhir video mungkin saya bakal cerita sedikit pengalaman saya tentang kejadian-kejadian tak kasat mata seperti ini. Oke, kayak gitu Mas Pom, jawab tanggapannya. Gimana? Oke. Siap. Terus lanjut nih. Oke, Siapa? lanjut ya. Tadi Mas Ibor sudah cerita tentang pengalamannya. Kali ini kita mau mendengarkan nih gimana cerita dari Mas Pong selaku orang yang semi indigo. Bukan semi ya guys, semi indigo. Flop. Itu gimana ceritanya? Mungkin yang kecil, yang sedang, sampai yang menurut Mas Pong Nyata. ada nih, beneran ini gitu. Silahkan Mas. Oke. Gue ceritain dari awal-awal mula gue ngerasain kayak gitu ya guys ya. Itu pada bukan tahun sih, lebih gampangnya itu Zaman. waktu sekolah kelas 1 apa kelas 2 SMP gitu. Itu gua masih jam 12, jam 1 itu kebiasaan gua belum tidur guys. Gua tidurnya jam 2, jam 3 itu baru tidur, atau habis subuh itu baru mau tidur.
Ngerem kejadian FF. kejadian antara jam 12 sampai jam 1 lah kalau nggak salah, lupa. Itu kuping gua itu kayak kayak apa namanya, kayak tahu orang kalau asam lambung guys. Gimana Itu Mas kalau asam lambung? kuping tuh bunyi, Oh. nging gitu, kuping bunyi, habis itu mata langsung buram, ngeblur gitu kan, mata ngeblur. Nah itu berlangsung kalau nggak salah itu lebih dari 1 menit. Itu waktu gua ngerasain kayak gitu, diem aja guys, ya nggak kepikiran gimana gimana sih, takutnya asam lambung atau gimana. Makanya keesokan harinya tuh gua nanya ke mak gua nanya, katanya sih ya mungkin asam lambung, coba beli apa gitu, Roman. jangan disebut merek. Obat. Beli obat lambung lah. Nah, jadi gua beli obat lambung guys. Tapi berselang hampir 1 bulan, kejadian pertama itu waktu malam hari, itu pas libur sekolah. Jadi kan nggak tidur guys, begadang. Ngerem FF. Jam 1:30-an gue main HP di ruang tamu. Pas lagi main HP kok kedengaran kayak suara orang nyapu guys. Nyapunya itu pakai sapu lidi. Nah, srek. Awal-awal gue diemin, tapi lama kelamaan kok nggak selesai orang nyapu ini. Jadi gue intip di jendela. Itu kelihatan ngebelakangin gue guys, posisinya itu. Tapi lihat dari belakang itu bentuk tubuhnya itu kayak saudara gue, kayak bibi gue. Nah, kayak bibi gue lagi nyapu, tapi nyapunya itu sambil jongkok guys. Nyapu jongkok gini. Nah, jongkok, sambil nyapu gini, sret. Gue lihat dari belakang, ngintip dari jendela. Oh, bibi nyapu. Ya udah, aku diemin kan. Aku main HP lagi, lihat YouTube. Habis itu kalau nggak salah, habis dari gue ngintip di jendela itu berlangsung 15 menit. Kok nggak selesai juga. Akhirnya gua keluar. Nah, gua sapa bibi gua kan. Gua tegur, "Bi, ngapain dari tadi nyapu kok nggak selesai?" Diam aja gitu guys, diam aja. Itu masih posisi membelakangi. Iya, posisi masih membelakangi. Diam aja, nggak ada respon. Ya udah, gua masuk lagi, main HP lagi, main permainan gitu. Habis itu kok nggak selesai juga. Akhirnya gue keluar lagi. Pas gue keluar, nah si Bibi itu, yang sosok mirip Bibi itu udah nggak ada guys. Tapi sapu lidinya itu masih ada di tanah, di tempat itu. Masih di tempat. Akhirnya pas gue mau masuk, ayah dari Bibi gue itu, bapak dari Bibi gue itu pulang dari laut. Biasa jam-jam segitu orang-orang lain tuh baru pulang. Nah, terus bibi gue keluar dari rumahnya. Nah, langsung gue tegur, "Bi, dari tadi nyapu kok sampai 1 jam lebih gitu. Mana ada aku nyapu, aku baru keluar ini, baru bangun tidur." Lah, terus siapa itu yang nyapu? Itu loh sapunya masih ada di tengah. Nah, merinding dong guys, merinding. Udah mulai pikiran aneh-aneh, tapi yang nggak terlalu aneh-aneh sih. Mungkin apa ya, pikiran positive thinking aja dah. Jadi ya nggak gue lanjutin. Oh gitu, oh ya udah, gue masuk tidur. Nah, habis itu selang 1 minggu, bibi gue yang diliatin. Bibi gue cerita ke gue. Biasalah bapak bibi gue itu ya kakek lah kalau gak gue. Pulang kerja ya jam tengah malam gitu ya, kayak jam 1 jam 2 gitu. Pulang kerja biasa bibi gue kan, kalau bapaknya pulang kerja bantu nyuci tempat ikannya itu kan, nyuci di sumur di dekat rumah gue kan. Itu sumurnya masih sumur tua guys, dulu guys, sumur tua. Model kamar mandinya ya juga jadul. Habis nyuci tempat ikannya, bak ikan. Nah,
bapak bibi gue itu, kakek gue itu udah masuk ke rumah. Nah, terus bibi gue masih di sumur itu. Soalnya kan nggak punya kamar mandi sendiri guys, jadi mandi apa segala macam di kamar mandi sebelah rumah gue, timur sebelah sebelah timur. Nah, terus habis nyuci tempat ikan, bibiku itu kebelet pipis guys, kebelet pipis. Tapi di dalam itu ada orang. Nah sebelumnya itu kan bibiku kan Nyuci nyuci terus naruh tempat ikannya itu ke rumah. Nah, habis itu balik lagi ke sumur itu, ke kamar mandi itu. Kok ada orang kayak orang mandi. Jadi ditungguin guys. Tapi kok lama? Hampir 15 menit. 10 menit aja deh, 5 sampai 10 menit aja kalau orang ke kamar mandi itu udah lama guys. Ini udah lebih 15 menit. Waktu udah lebih 15 menit, nggak tahan, akhirnya digedor-gedor lah pintu kamar mandinya itu. Serius barusan ada yang lewat. Kayak apa? Lanjut aja Mas Bong. Digedor-gedor pintu kamar mandinya, kok nggak ada respon. Akhirnya bibiku langsung buka, soalnya kan udah nggak ada suara. Langsung buka, thread. Waktu mau buka itu pintu udah kebuka dulu, thread. Nah pas mau ngelangkain kakinya ke kamar mandi itu, si makhluk di dalam kamar mandi itu udah keluar dulu. Nah, langsung bibiku tuh langsung mukanya itu langsung ke arah muka si makhluk itu. Dan apa yang terjadi guys? Muka rata, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, itu rata semua. Itu bibi gue sampai jerit dan sampai sakit 3 hari guys, sampai sakit 3 hari. Makanya dia langsung cerita ke bapaknya atau ke kakek gue kan. Habis itu cerita juga ke gue. Di ceritanya lumayan ya, dari Mas Ibor yang hanya melihat fenomena kesurupan massal. Sekarang Mas Pong emang kejadiannya di keluarganya sendiri melihat kejadian kayak gitu, bahkan sampai menyebutkan makhluknya tadi bahwa udah nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, itu rata guys. Gitu emang benar-benar pengalaman yang ini cerita nyata guys ya, bukan saya buat-buat. Ini emang cerita nyata. Kalau emang nggak percaya, langsung tanya ke Bibi aja guys. Bibi masih ada. Mungkin nanti kontak personnya taruh bawah. Nanti kontak personnya taruh bawah guys, tanya-tanya gitu. Kalau masalah pengalaman kayak gitu, aku banyak guys. Soalnya ya bukan mengada-ngada, bukan sombong, bukan gimana. Aku sedikit bisa ngerasain kayak gitu. Bisa ngerasain, bisa ngeliat, tapi nggak selalu bisa ngeliat. Cuma ada momen-momen tertentu terus bisa lihat jelas gitu. Ya sebenarnya keganggu sih guys, kayak gini tuh nggak nyaman. Lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba selebat dia lewat. Cuma saya mau tanya nih Mas Pong, sebelumnya Mas Pong sendiri pernah ngelihat sesosok apa gitu? Kita sebut aja kalau emang cewek yang sering ganggu ketawa-ketawa itu kita sebut nyonyaka kan gitu ya. Wajar guys, kita bikin podcast horor pas malam Jumat, jamnya juga tepat banget gitu loh. Ini pengalaman Mas Pong nih mau tanya, kan dia juga orangnya semi bisa ngelihat kayak gitulah. Itu pernah nggak Mas? Sedikit cerita aja Mas, gimana pertama kali melihat itu, gimana rasanya, atau pas waktu ngelihat hal-hal gitu itu apa udah cuma kayak gitu biar wis, nah kayak gitu Mas, gimana Mas? Kalau pertama kali lihat itu setelah kejadian kayak yang aku sebutin kayak asam lambung gitu guys, itu berselang 2 bulan baru ditampakkan secara jelas. Itu kejadian di dapur. Di rumah lagi Mas? Ya, di dapur rumah. Ini kayaknya rumahnya Mas Pong ini harus diselamati. Diselamati itu kalau bahasa Indonesianya apa toh? Ditasyakuri ya Mas Ibor ya? Kok ditasyakuri? Diselamati lah kalau bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi biar soalnya guys, kamar mandi gua itu bersebelahan temboknya sama kamar mandi sumur di timur rumah gua, di sebelah rumah gua.
Nah, kamar mandi itu sumur itu udah tua guys, udah tua. Terus yang ya temboknya yang enggak satu, cuma ada Sekat. masih ada sekatnya. Nah, di tengah-tengah antara kamar mandi luar sama kamar mandi rumah gua itu tempatnya apa? Pacul bahasa Indonesia. Cangkulnya buat gali kubur, guys. Wih, Jadi tempatnya di situ emang. Kakek gua kan RW-nya gitu lah. Jadi tempat cangkul itu ditaruh sebelah rumah gua. Makanya ya nggak tahu ya, mungkin dari itunya, dari si apa tempat cangkul terus sama sumur tuanya itu udah melekat di sana guys ya. Jadi ya banyak kejadian. Itu kejadiannya waktu gua lihat jelas itu ya malam hari guys. Soalnya kan jarang tidur jam-jam 10 itu belum tidur aku. Tidurnya ya jam-jam 2 sampai jam 3 itu. Habis subuh itu baru tidur. Kalau libur sekolah itu. Dulu. Jadi emang pernah ditampakkan ya Mas. Itu Mungkin kejadian sekitar jam setengah tigaan. Jam setengah tigaan. Mungkin sosoknya. Sosoknya Mas. Sosoknya itu putih guys, cewek. Oh. Rambut panjang. Nyonyaki. Tapi awal mula gua dinampakin itu yang nggak jelas, cuma ngeblur gitu guys. Ngeblur tapi jelas, bentuk tubuhnya itu jelas. Nah, dia waktu bentuk. Gak apa-apa, lanjutkan. Nah, waktu gua kan habis kebelet pipis guys, masuk kamar mandi udah pipis, gua minum habis minum langsung balik badan itu ya ke ngelihat arah kamar mandi guys, balik badan ada cewek melayang, baju putih rambut panjang melayang di pojok depan pintu kamar mandi gua. Itu baru pertama kali. Itu waktu kejadian itu aku ngelihat itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Itu Lemes gak sih habis lihat kayak gitu? Habis ngeliat kayak gitu gimana ya? Ya lemes mungkin ya, lupa aku. Cuma yang aku rasain itu yang jelas deg-degan guys. Itu karena itu baru pertama kali aku ngelihat kayak gitu, meskipun itu nggak jelas, tapi kan bentuk tubuhnya, terus warna rambutnya, warna bajunya putih, tapi mukanya itu nggak jelas guys, mukanya nggak jelas. Oke, jadi emang refleks pertama kali biasanya kan habis ngeliat itu rata-rata nih Mas ya, sakit atau lemes atau gimana. Kalau Mas Pong sendiri waktu itu kejadian setelah ngeliat Nyonya K itu gimana Mas? Apa langsung ketika udah pada refleks udah gak bisa ngapa-ngapain, diem dulu beberapa detik kayak di freeze, habis gitu sudah, itu gimana Mas? Apa langsung pucat, pusing? Itu nggak pusing ya, pasti pucat lah, kan baru pertama kali lihat guys ya, pucat, terus ya deg-degan terus guys, sampai nggak bisa tidur. Aku tidur sampai jam 6 baru bisa tidur. Jam 6 pagi. Nah, itu ya masih nggak percaya kalau bisa ngeliat kayak gitu. Nah, percayanya itu waktu aku udah sekolah kelas 3 SMA, baru ini berarti Mas ya? Baru percaya. Udah berapa tahun ya, lulus 2016, 4 tahunan. Baru percaya, soalnya kan kejadiannya ini ya kayak ada mirip-miripannya kayak ceritanya Mas Ibor tadi. Itu kejadiannya waktu peresmian asrama guys. Jadi sekolah SMA gue itu ada asramanya, ada asrama cewek. Nah itu dibangun. Nah waktu peresmian acara tasakuran, acara apa gitu, selawatan. Nah habis acara itu guys, lucunya habis acara tasakuran peresmian, siswa-siswa kan udah pada balik ke kelas masing-masing. Waktu balik ke kelas, orang pertama dari kelas gua yang masuk ke kelas, terus diikutin teman cewek gua guys. Nah gua masuk dulu ke kelas, teman cewek gua masuk. Waktu mau masuk, pas di depan pintu teman cewek gua langsung pingsan guys.
Nah, waktu pingsan itu masih belum kesurupan. Kesurupannya waktu mau diangkat langsung dia teriak-teriak, matanya melotot. Wih, sumpah. Ini saya merinding ini ketika ngomongin temanya sekolah ini emang gimana ya? Nah, Merinding. dari satu orang yang kesurupan merembet ke yang lain. Jadi itu kalau nggak salah lebih dari 5 orang yang kesurupan pada hari itu. Tapi yang nggak habis pikir itu peresmian asrama, ada pengajiannya, ada sholawatnya. Kenapa bisa kejadian kesurupan itu, kesurupan massal? Mungkin mau ikut kesurupan sampai mau ikut tasyakuran mungkin. Usut punya usut. Waktu ditanya kan di guru agama gue kan bisa kayak gitu guys. Ternyata di tempat asrama, gedung asrama baru itu kan pojok belakang sebelah kiri itu dulunya itu rumahnya si makhluk itu guys. Oh. Jadi dia istilahnya itu nggak terimalah rumahnya itu dihancurin terus dibangun tempat kayak gitu. Dia nggak terima, jadi dimasukin. Nah, gua bisa ngelihat kayak gitu waktu teman gua yang kesurupan itu katanya kalau orang habis kesurupan itu mata batinnya agak kebuka.